Jumat sore 7 September 40 tahun silam. Sebuah insiden kecil di Musola Asyadah yang berlokasi di Gang 4, Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, memicu sebuah kerusuhan besar. Puluhan orang tewas dan terluka. Banyak bangunan terbakar, situasi mencekam. Apa sebetulnya penyebab kerusuhan Tanjung Priuk yang terjadi pada September tahun 1984 itu? Benarkah hanya gara-gara seorang tentara yang masuk musola tanpa melepas sepatu? Majalah Tempo edisi 22 September 1984 melaporkan kronologi peristiwa tersebut. Dan inilah Putar Balik. Sore itu, Sersan 1 Hermanu, seorang babinsa di Kelurahan Koja Selatan, melintas di depan Musola Asyadah. Musola ini terletak di Gang 4 Jalan Raya Pelabuhan, Jakarta Utara. Di musola itu, Hermanu melihat ada beberapa poster. Isi poster itu sebetulnya tidaklah provokatif, yakni anjuran agar kaum perempuan muslim memakai jilbab. Tapi memang, di masa itu, Presiden Soeharto pernah melarang penggunaan jilbab oleh perempuan muslim. 2 tahun sebelumnya, pada 17 Maret 1982, Kementerian Pendidikan menerbitkan aturan soal standarisasi seragam sekolah. Salah satu isi aturan itu adalah larangan murid perempuan memakai jilbab. Memangnya kenapa sih Soeharto melarang jilbab? Ceritanya bermula di awal 1980-an. Waktu itu, rezim Orde Baru memang sedang gencar menghabisi kekuatan Islam radikal, seperti Komando Jihad. Tapi gara-gara kebijakan itu, banyak orang yang menggunakan identitas keislaman, terutama para mahasiswa, ikut dicurigai. Setelah penerbitan aturan soal seragam sekolah yang melarang penggunaan jilbab oleh murid, korban pun berjatuhan. Sejumlah siswa SMA di Bandung, Jakarta, Jember, dan daerah lain diancam dikeluarkan dari sekolah karena memakai jilbab. Bahkan para siswa ini dipanggil ke markas Komando Distrik Militer setempat untuk dimintai keterangan. Sebegitu bencinya Soeharto dengan identitas keislaman pada saat itu. Nah, kita kembali lagi ke Musola Asyadah yang berlokasi di Tanjung Priuk. Permintaan Sersan 1 Hermanu agar poster-poster anjuran memakai jilbab itu dicopot ditolak oleh pengurus musola. Saat itu Hermanu sebetulnya langsung pulang. Tapi, pada keesokan harinya, pada Sabtu, 8 September 1984, Hermanu balik lagi ke Musola Asyadah. Dan poster-poster itu memang masih ada di sana. Hermanu lalu mengambil sehelai koran. Ia mencelupkan koran itu ke selokan di depan musola dan mengoleskan air comberan menggunakan koran ke 3 poster yang menempel di dinding di luar musola. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar musola melihat kejadian itu. Mereka pun langsung berdatangan. Jumlah warga yang berkumpul di Musola Asyadah makin banyak, dipicu oleh menyebarnya desas-desus. Kabar itu misalnya berbunyi, ada tentara masuk masjid tanpa melepas sepatu. Ada juga isu soal tentara mengguyur masjid dengan air comberan. Akibatnya, suasana semakin panas. Terlebih, isu-isu itu dibumbui bahwa tentara itu bukanlah orang Islam. Tapi insiden pada Jumat dan Sabtu siang itu baru ditindaklanjuti 2 hari kemudian. Pengurus musola bertemu dengan Hermanu. Pengurus musola meminta Hermanu meminta maaf. Tapi Hermanu malah menolak. Ia lalu ditanya apa agamanya. Hermanu menjawab Islam. Tapi pengurus musola curiga, karena ketika Hermanu mengucapkan kata Allah, ia malah mengucapkan Allah. Pengurus musola makin curiga bahwa ia bukan orang Islam. Tiba-tiba, massa yang berkumpul bergerak dan ingin menghajar Hermanu. Tapi pengurus musola bisa mencegahnya. Dari kerumunan massa muncul teriakan, "Motornya!" Massa kemudian menyeret sepeda motor Honda GL100 milik Hermanu ke tengah jalan. Insiden ini dilihat oleh beberapa anggota polisi militer. Seorang warga yang sedang menyeret motor ditangkap. Massa kian marah, lalu membakar motor tersebut. Sejumlah tentara dari Kodim 0502 Jakarta Utara datang. Kericuhan saat itu terkendali. Tapi, beberapa warga dan pengurus musola justru dibawa petugas. Situasi di Tanjung Priuk yang sehari-hari sudah panas,
kian bergejolak. Besoknya, seorang tokoh setempat bernama Amir Biki mendatangi kantor staf Komando Garnisun untuk membebaskan warga yang ditangkap. Tapi rupanya persoalan belum selesai. Besoknya, pada Rabu 12 September 1984, sebuah panggung berdiri di Jalan Sindang. Puluhan loudspeaker dipasang di tiang listrik di sepanjang jalan itu. Warga pun menerima undangan dari remaja Islam Sandang untuk menghadiri pengajian yang diisi beberapa tokoh, seperti Syarifin Maloko, Yayan Hendrayana, dan M. Nasir. Rupanya, Amir Biki jadi pembicara pertama di acara pengajian pada Rabu malam itu. Di atas panggung, Amir Biki memakai celana coklat, kemeja batik hitam, dan menenteng sebilah badik. Ia berpidato, mengecam berbagai kebijakan pemerintah. Dalam pidato itu, Amir juga berkali-kali mengucapkan agar massa menunggu instruksinya, dan bilang, ceramah saya ini mungkin yang pertama dan yang terakhir. Puncaknya Amir Biki menuntut penguasa melepaskan 4 pemuda yang ditahan, dan mengancam akan menggerakkan massa jika tuntutan itu tidak dipenuhi sebelum pukul 11 malam itu. Tapi pemerintah punya cerita lain. Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Benny Murdani, menyebutkan bahwa Amir Biki juga menelepon markas militer. Di telepon, Amir Biki mengancam akan menghabisi petugas dan melakukan perusakan kalau tuntutannya tidak dipenuhi. Pukul 11 malam tiba. Tuntutan Amir Biki tidak dipenuhi. Amir Biki mulai menggerakkan massa. Amir lalu membagi massa ke dalam 2 kelompok. Mereka bergerak ke markas Kodim di Jalan Yosudarso, yang jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari tempat kejadian. Tapi, massa yang membawa bendera hijau dihadang pasukan tentara di depan kantor Polres di Jalan Yosudarso. Menurut seorang saksi, Amir Biki justru memprovokasi massa untuk maju dan menyerbu tentara. Sejumlah orang dari kelompok massa yang membawa celurit mulai menyerang. Tentara langsung membalas dengan tembakan senjata api. Situasi menjadi chaos. Beberapa orang tampak terkapar terkena tembakan. Massa kalang kabut, apalagi jumlah pasukan tentara terus bertambah. Di tempat lain, kelompok massa juga terus bergerak. Mereka lalu melakukan perusakan dan pembakaran kepada bangunan-bangunan di sekitar Jalan Jampea. Kerusuhan ini menelan korban lebih banyak. Beberapa warga yang terjebak di dalam rumah dan toko mereka tewas terbakar. Keesokan harinya, situasi mulai terkendali. Laporan jumlah korban mulai berdatangan. Mulanya, disebut jumlah korban hanya 9 orang tewas dan lebih dari 50 orang terluka. Tapi, sumber Tempo di kepolisian menyebut, pada Kamis siang itu ada laporan yang datang dan menyatakan bahwa jumlah korban mencapai 28 orang tewas. Tapi ada sumber lain yang bilang bahwa jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 400-700 orang, karena banyak warga yang menjadi korban di kerusuhan pada beberapa titik. Petugas keamanan lalu menangkap ratusan orang yang diduga terlibat. Pemerintah pun menyampaikan duka cita. Dalam jumpa pers beberapa hari setelah kerusuhan, Jenderal Benny Murdani menjelaskan mengapa tentara sampai melepaskan tembakan ke arah massa dalam jarak dekat. Pada Rabu malam itu, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 1.500 orang tidak menggubris tembakan peringatan petugas. Mereka malah terus merangsek maju. Bahkan, massa mengayunkan celurit ke arah petugas dan berusaha merebut senjata petugas. Tembakan pun terpaksa dilepaskan, kata Benny Murdani. Kasus ini menguap begitu saja, sampai pada akhirnya, setelah Soeharto lengser pada 1998, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari kelompok keluarga korban mendesak DPR dan Komnas HAM untuk mengusut kembali peristiwa kerusuhan di Tanjung Priok. Komnas HAM pun membentuk Komisi Investigasi dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok. Pada Juni tahun 2000, Komnas HAM sempat mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi tersebut. Tapi, laporan itu menyebut tidak ada pembantaian sistematis dalam tragedi di Tanjung Priok. Laporan ini memicu kemarahan massa Front Pembela Islam. Mereka menggeruduk kantor Komnas HAM. Barulah belakangan, Komnas HAM menyebut memang ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa berdarah itu. Salah satu yang disoroti Komnas HAM adalah adanya aksi penghilangan paksa dan penculikan terhadap beberapa orang yang diduga menjadi provokator 3 bulan setelah kejadian kerusuhan.
Pada Oktober tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meminta penyelidikan kasus Tanjung Priok dilanjutkan. Pejabat militer pun membuat surat pengampunan atau islah dengan keluarga korban. Tapi surat islah itu tak berisi pengakuan bersalah dari pihak militer. Setelah surat islah itu, keluarga korban mendapat kompensasi uang sebesar 1,5 sampai 2 juta rupiah. Cerita berlanjut ke tahun 2003. Di bawah tekanan internasional, DPR mendorong kasus ini dibawa ke pengadilan. Beberapa anggota militer akhirnya disidang. Beberapa anggota militer yang menjalani sidang diantaranya adalah Kolonel Sutrisno Masjung. Pada 1984, Sutrisno menjabat sebagai pemimpin Peleton 2, Batalion Artileri Pertahanan Udara. Ia disidang bersama 13 anak buahnya. Namun, beberapa pejabat militer yang diduga terlibat, seperti Komandan Militer Jakarta, Tri Sutrisno, dan Kepala Angkatan Bersenjata, Jenderal Beni Murdani, dibebaskan dari tuntutan. Begitu juga dengan Soeharto dan mantan Menteri Kehakiman, Ismail Saleh.